Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Cerita Dong Mas. Tempat di mana cerita-cerita horor, kisah misteri, dan kejadian tak masuk akal akan saya bawakan khusus untuk kalian. Sudah siap? Mari kita mulai ceritanya. Di kesempatan ini, saya ingin membagikan sebuah cerita horor yang diangkat dari kisah nyata. Cerita ini dialami langsung oleh Arangga Arya, tepatnya pada bulan Februari 2008 silam. Kisah ini bahkan sempat viral di Twitter dengan hashtag #memetweet pada tahun 2018 lalu dan diangkat oleh beberapa media. Alasan saya membagikan kembali cerita ini adalah karena ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil. Bahwa bila kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, cepat atau lambat, hal itu akan membawa kesusahan, bahkan bisa menjadi malapetaka bagi kita dan keluarga di kemudian hari. Awal mula. Kalian pasti pernah melihat penampakan, entah secara langsung atau hanya melalui video. Biasanya, penampakan itu memang berasal dari makhluk halus. Tapi, apa kalian pernah melihat manusia hidup berupa jadi pocong? Ya, hal itu benar-benar pernah terjadi. Dan saya adalah saksi hidupnya. Tapi bila kalian merasa cerita ini terlalu menyeramkan, anggap saja ini hanyalah dongeng pengantar tidur. Jangan dianggap serius. Waktu itu saya masih muda, masih imut-imut kata orang. Saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika menjadi tour guide pendakian ke Gunung Salak. Saat itu, salah satu orang yang saya kawal berubah menjadi pocong. Tidak ada dokumentasi foto atau video. Jadi, silakan bayangkan sendiri. Februari 2008. Saat itu saya masih kelas 2 SMA. Sekolah sedang bersiap untuk study tour ke Jogja. Biayanya sekitar 400 hingga 500 ribu rupiah. Sayangnya, saya tidak ikut karena saya tidak punya biaya. Saya orang miskin. Bahkan sebelum keberangkatan ke Jogja, ketika semua siswa berkumpul di kelas masing-masing, saya jadi bahan bulian. Di kelas saya hanya saya yang tidak ikut. Bahkan wali kelas saya meledek. Harusnya kamu nabung dari dulu. Yang lain ikut ke Jogja. Kamu saja yang tidak. Berarti orang tua kamu tidak sayang sama kamu. Dan seisi kelas pun menertawakan saya. Hati saya hancur. Saya marah, kesal, bahkan sempat ingin berhenti sekolah. Tapi saya bertahan. Saya memaksakan senyum padahal ingin menangis. Keadaan orang tua saya waktu itu memang sulit. Kami sekeluarga sering kelaparan. Dari situlah saya mulai terbiasa berpuasa Daud. Awalnya bukan karena ibadah, tapi lebih baik berpuasa daripada kelaparan. Lama-kelamaan saya jadi terbiasa. Sementara teman-teman seusia saya bisa bermain sepulang sekolah, saya sudah harus bekerja. Saya bekerja apa saja, uangnya untuk ibu dan adik perempuan saya. Kalau ada sisa saya kumpulkan untuk bayar SPP atau buku LKS. Sedikit demi sedikit, saya menabung di kaleng bekas susu. Di sekolah, saya tidak pernah bawa tas. Semua buku, saya taruh di bawah meja. Saya hanya punya satu kasang sepatu, rusak pula. Seringkali saya berangkat sekolah dengan sandal. Kaki saya perban, supaya ada alasan. Padahal kaki saya baik-baik saja, hanya sepatu saya yang rusak. Saya mencari uang dari mana saja. Jualan kantong plastik, koran, jadi ojek payung, jual bunga, kuli panggul sampai mengumpulkan gelas plastik bekas. Semua saya lakukan, yang penting bisa bawa uang ke rumah. Pertemuan yang mengubah segalanya. Di hari keberangkatan study tour ke Jogja, sekolah libur. Saya bekerja di pasar, jadi kuli panggul. Saat sedang mengangkat karung terigu, ada kakak kelas saya yang melihat. Dia seorang perempuan. Dia menghampiri saya dan bertanya, "Arya lagi ngapain? Arya nggak ikut ke Jogja? Nanti malam Arya main ke rumah kakak ya. Ini alamat dan nomor HP kakak. Ini ongkosnya, biar bisa ke rumah." Setelah bekerja, saya pulang sebentar, hanya untuk ganti baju, lalu berangkat ke rumah kakak kelas saya itu. Di sana saya bertemu abangnya. Kakak kelas saya mengenalkan saya, lalu kami berngobrol. Abangnya bilang, "Arya tetap semangat sekolah ya, nanti keluarga kita pasti bantu. Oh iya, Arya mau ikut ke Gunung Salak nggak? Abang ada kerjaan, temanin abang, nanti Arya dibayar." Singkat cerita, saya dapat pekerjaan jadi tour guide pendakian Gunung Salak.
Bayarannya 500.000 untuk 4 hari 3 malam. Jumlah yang sangat besar untuk saya waktu itu. Besok subuh, saya sudah pulang membawa perlengkapan. Paginya langsung ke rumah si abang. Kami bertemu dengan rombongan yang akan ikut mendaki. Total ada 9 orang. Saya berdua dengan si abang. Sementara peserta ada 7 orang. 4 laki-laki dan 3 perempuan. Semuanya dari Jakarta. Karena badan saya kecil, saya jadi pembawa logistik. Meskipun berat, saya paksakan. Demi uang. Sesekali ada cewek yang bertanya, "Arya, berat nggak?" Saya hanya tersenyum dan menjawab, "Udah biasa, Kak." Padahal sebenarnya berat sekali. Malam pertama, kami tiba di Gunung Salak sekitar pukul 5 sore. Langsung mendirikan tenda karena sudah gelap. Setelah itu, saya mencari kayu bakar untuk api unggun nanti malam. Malam pertama, kami semua berkumpul mengelilingi api unggun. Suasana hangat. Ada yang main gitar, bakar jagung, dan minum bandrek. Saya yang paling muda di antara mereka. Usia saya baru 17 tahun. Sementara yang lain sekitar 23-25 tahun. Abangnya kakak kelas saya yang paling tua. Kami membuat sebuah permainan. Aturannya sederhana. Semua harus menjawab jujur pertanyaan yang diberikan. Jika tidak mau menjawab, hukumannya wajah dicoret dengan spidol. Permainan dimulai. Botol diputar. Pertanyaan demi pertanyaan berlangsung seru. Sampai akhirnya, botol berhenti pada seorang cewek bernama Laras. Laras mendapat giliran bertanya, dan ia menunjukkan pertanyaannya pada Ririn. "Rin, apa yang paling Ririn takutkan?" Semua langsung bersuara, "Wuh, serem!" Sambil tersenyum, Ririn menjawab, Ririn takut kalau nanti Ririn mati, lalu jadi hantu penasaran, gentayangan, dan menakuti kalian semua." Semua mereka tertawa. Tapi setelah Ririn mengucapkan itu, tiba-tiba angin kencang bertiup. Kabut turun menyelimuti area perkemahan. Suasana mendadak berubah mencekam. Permainan pun dihentikan. Semua kembali ke tenda masing-masing. Suara-suara binatang malam semakin jelas. Malam itu tidur menjadi tidak tenang. Awal keanehan. Di malam kedua, keanehan mulai terasa. Malam kedua di Gunung Salak, keanehan mulai terjadi. Ririn tiba-tiba mencari mantelnya. Dengan wajah panik, ia bertanya, ada yang lihat mantel Ririn nggak? Dicari kok nggak ada ya?" Semua perempuan masuk ke tenda, mencari mantel itu. Tapi tetap tidak ditemukan. Ririn mulai gelisah. "Aduh, itu mantel kesayangannya Bapak. Ririn belum minta izin. Kalau sampai hilang, gimana coba?" ucapnya dengan wajah cemas. Semua ikut mencari. Semua tas diperiksa, semua sudut tenda dicek. Tapi hasilnya tetap sama. Mantel itu tidak ada. Karena sudah larut malam, akhirnya mereka sepakat akan mencarinya lagi besok pagi. Malam itu, ada 3 tenda yang kami dirikan. Tenda pertama di sebelah kiri, saya tidur bersama si abang. Tenda perempuan ada di tengah. Dan tenda laki-laki lainnya di sebelah kanan. Saat yang lain masuk ke tenda, entah sudah tidur atau belum, saya masih mengobrol dengan si abang. Tiba-tiba, ia menatap ke arah luar tenda dan berkata dengan suara pelan, "Arya, abang gak salah lihat kan ya? Itu apaan?" Saya ikut menoleh, dan betapa kagetnya saya. Ada sesuatu yang melayang, warnanya putih. Awalnya saya kira itu pocong, atau mungkin kuntilanak. Tapi setelah saya perhatikan baik-baik, ternyata itu mantel. Mantel putih yang jelas-jelas milik Ririn. Saya kaget, langsung berbisik ke si abang. "Bang, itu mantelnya Ririn kali ya? Kita ambil aja, Bang." Tapi si abang buru-buru menahan. "Jangan, kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan dideketin, takutnya ada apa-apa. Besok aja." Saya diam. Jujur saja, saya pun takut. Jadi saya nurut. Mantel itu melayang cukup lama, berputar-putar, bahkan sempat mengitari tenda tempat para perempuan tidur. Setelah itu, mantel itu menghilang begitu saja,
entah kemana. Saya dan si abang saling pandang, tubuh gemetaran. Mulut si abang pun sudah tidak jelas lagi ngomongnya. Apalagi saya, takutnya luar biasa. Akhirnya si abang berkata, "Arya, baca doa. Abang tidur duluan ya. Arya jaga sampai jam 2. Nanti kalau ada apa-apa bangunin abang." Ya sudah, saya nurut. Dia langsung tidur, ngorok seperti kebo. Sementara saya harus berjaga. Malam itu, teman saya hanya 2, rokok dan segelas bandrek hangat. Perjalanan ke Suwai. Tidak lama, 2 cewek keluar dari tenda, Ririn dan Laras. Mereka ingin buang air kecil. Mereka minta ditemani. Di gunung tentu saja tidak ada WC umum, jadi mau tidak mau harus turun ke arah sungai. Saya coba bangunkan si abang, tapi dia susah sekali dibangunkan. Akhirnya saya sendiri yang menemani mereka. Saya berjalan di depan, sementara Ririn dan Laras di belakang. Di tengah jalan, tiba-tiba ada suara memanggil. Suara itu jelas sekali. "Rin, tunggu." Kami bertiga berhenti, menoleh ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Laras bertanya pelan, "Siapa tadi yang manggil Rin? Si Mita kan lagi tidur." Ririn hanya jawab cepat, "Nggak tahu. Udahlah, ayo cepetan. Aku udah nggak tahan." Kami lanjut berjalan sampai tiba di sungai. Mereka buang air, sementara saya berjaga agak jauh, sekitar 5-10 meter. Tiba-tiba Ririn berteriak kecil, "Itu apa putih di sana?" Saya ikut menoleh. Jantung saya langsung berdegup kencang. Di atas sebuah batu besar di tengah sungai, ada mantel putih, mantel Ririn. Ririn langsung mengambilnya sambil ngomel, "Ini siapa sih yang naruh mantel di sini? Bercandanya keterlaluan ah." Saya banyak tidak komentar, padahal jelas-jelas sebelumnya mantel itu melayang sendiri di udara. Kami pun kembali ke tenda. Sesampainya di dekat api unggun, Mita sudah bangun, sedang membuat bandrek. Ririn sempat bertanya, "Tak, tadi pas aku mau ke sungai, kamu manggil aku ya?" Mita kaget, lalu menjawab, "Orang aku baru bangun, malah kaget pas lihat kalian gak ada." Saya langsung terdiam. Padahal suara yang memanggil tadi terdengar jelas sekali, tapi saya memilih bungkam. Malam ketiga. Awal petaka. Malam ketiga. Inilah malam yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Kami semua berkumpul di luar, mengelilingi api unggun. Suasananya hangat. Ada yang minum kopi, ada yang menyeruput wedang jahe, singkong bakar pun dibagikan. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tiba-tiba, Ririn berdiri sambil berkata, "Dingin banget ya? Tunggu, aku mau pakai mantel dulu." Dia masuk ke tenda. Awalnya tidak ada yang aneh. Tapi tidak lama kemudian, kami semua dikejutkan oleh suara jeritan histeris dari dalam tenda perempuan. Kami langsung berhamburan masuk. Dan pemandangan di dalam membuat darah saya serasa berhenti mengalir. Ririn terlihat seperti kesurupan. Tubuhnya memberontak hebat. Beberapa orang mencoba memegangi, tapi tidak ada yang kuat. Tenda pun sampai rusak karena ulahnya. Ririn berteriak-teriak, "Lepasin, lepasin, bukain mantel ini." Dia berusaha melepas mantel putih yang dipakainya, tapi seolah mantel itu menempel kuat di tubuhnya, tidak bisa dilepaskan. Tiba-tiba, Ririn melompat. Gerakannya bukan seperti manusia. Lompatannya seperti pocong, jauh sekali. Kami semua kaget bukan main. Dia terus menangis, menjerit, memohon, "Tolongin aku, bukain antelnya, tolongin Ririn." Kemudian dia melompat ke sebuah pohon tinggi, duduk di atas dahan sambil menangis. Suaranya memilukan, "Tolong, lepasin, tolongin Ririn." Si abang bersama beberapa laki-laki lain mencoba memanjat. Tapi belum sampai atas,
tubuh Ririn perlahan berubah, dari ujung kaki sampai wajahnya. Ia semakin mirip pocong. Saya gemetar, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin manusia bisa berubah jadi pocong tepat di depan mata saya sendiri? Suasana kacau, semua panik. Beberapa orang hanya bisa menangis dan berdoa. Ririn yang sudah menjadi pocong masih terus menangis. Suaranya menggema di tengah hutan, memohon, "Tolongin Ririn, tolongin aku." Sementara Laras, sahabatnya, menangis histeris sambil berteriak, "Rin, nyebut Rin, istighfar, Ririn turun." Sementara Mita sudah pingsan sejak awal. Kami semua hanya bisa terdiam, ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Dan ternyata itu bukanlah puncak dari teror, karena setelah itu kejadian yang lebih mengerikan masih menanti kami. Api unggun tiba-tiba padam, gelap. Senter yang kami punya semuanya tidak bisa menyala, gelap total. Sementara itu, Ririn yang sudah berubah jadi pocong terus menangis minta tolong. Suaranya terdengar memilukan. Sosok pocong itu muncul, lalu hilang. Muncul lagi, lalu hilang. Berpindah-pindah tempat, dari satu sisi ke sisi lain. Tangisannya tidak berhenti-berhenti. Semua orang semakin panik. Saya sendiri tidak kuat. Saya ikut menangis malam itu. Tidak lama, Mita yang tadi pingsan mulai sadar. Dengan suara gemetar ia berkata, "Aku pengen pulang, kenapa Ririn jadi kayak gini?" Kami semua bingung, tidak ada jawaban. Akhirnya diputuskan untuk segera turun gunung, berharap bisa mencari bantuan. Gelap total, jam 3 atau jam 4 pagi, kami mulai berjalan menuruni jalur Gunung Salak. Perjalanan turun sama sekali tidak membuat rasa takut berkurang, justru sebaliknya. Karena pocong itu ikut bersama kami. Ya, pocong Ririn mengikuti dari belakang, melayang-layang dari pohon ke pohon, dan tangisannya terus terdengar. "Jangan ninggalin Ririn, Ririn ikut pulang, tolongin Ririn." Tapi bagaimana kami bisa menolong? Ririn sudah bukan manusia lagi, dia jadi pocong. Dikejar pun tidak mungkin. Dan kami tidak tahu bagaimana caranya menyelamatkan dia. Telepon dari ayah. Singkat cerita, kami akhirnya tiba di perkampungan. Salah satu HP berbunyi, HP milik Ririn. Sinyal baru muncul. Yang menelpon, ayahnya Ririn. Diangkat oleh Laras. Dari seberang telepon terdengar suara tegas, penuh amarah. "Mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilang sama Ririn, jangan pakai mantel bapak." Laras menjawab sambil menangis. "Wah, nggak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong. Kita nggak tahu harus nolongin gimana." Ayahnya Ririn langsung meledak. "Anjing, kasih tahu saya alamat kalian. Saya kesana sekarang." Pertemuan dengan ayah Ririn. Hari itu, seharusnya kami semua sudah kembali ke Jakarta. Tapi akhirnya kami berkumpul dulu di rumah si Abang, menunggu ayah Ririn datang. Pukul 8 pagi, ayah Ririn sampai. Dengan wajah serius, ia berkata, "Kalian pulang saja. Soal Ririn, biar saya yang urus." Namun sebelum kami benar-benar pulang, saya dan si Abang menjelaskan kronologi kejadian semalam. Tentang bagaimana Ririn bisa berubah jadi pocong. Disitulah rahasia besar terungkap. Ternyata, ayah Ririn adalah seorang pemuja. Mantel yang dipakai Ririn bukan mantel biasa. Itu adalah jimat. Mantel yang tidak boleh dipakai siapapun selain dirinya. Dan siapapun yang memakainya akan berubah jadi pocong. Ayah Ririn menegaskan, kalau dalam seminggu tidak bisa ditemukan dan mantel itu tidak bisa dilepaskan, Ririn akan mati dan tidak diterima di bumi. Pencarian pocong. Sejak hari itu, ayah Ririn bersama beberapa orang pintar mulai bergerak. Mereka menyebarkan sayembara.
Siapapun yang bisa menangkap pocong dan melepaskan mantel terkutuk itu, bisa meminta apa saja, pasti dikabulkan. Saya yang baru saja turun gunung, terpaksa ikut lagi naik, karena semua terjadi di sana. Malam itu, kami kembali mendirikan tenda, bukan untuk camping, tapi untuk mencari pocong, Ririn. Bayangkan, saya yang baru 17 tahun sudah harus terlibat dalam hal-hal di luar nalar. Malamnya kami berkeliling, tapi bukan Ririn yang kami temui, melainkan sosok lain. Sosok kakek-kakek dengan tubuh menjulang tinggi, hampir setinggi pohon-pohon besar di gunung. Tangannya menggenggam sebatang kayu besar. Suaranya mengerang seperti auman. Saya refleks memejamkan mata karena tidak sanggup melihat ukuran tubuhnya. Tiba-tiba, orang pintar yang ada di rombongan berkata, "Arya, jangan merem." Dia marah. Kau dianggap tidak sopan karena tidak mau lihat wajahnya. Kalau kau takut, buka mata, tapi tatap tanah. Dengan gemetar, saya buka mata. Menunduk, hanya menatap tanah. Air mata saya jatuh deras. Saya menangis seperti anak kecil, tidak mampu menahan rasa takut. Komunikasi orang pintar dengan penjaga gunung itu berlangsung cukup lama. Setelah selesai, orang pintar tadi merangkul saya. "Udah, jangan nangis. Dia udah gak ada. Tadi saya lupa nutup mata batin kamu." Dari obrolan antara orang pintar dan ayah Ririn, akhirnya terungkap. Ririn sudah diusir, dilempar oleh penjaga gunung. Karena Ririn bukan pocong dari kematian manusia, melainkan dari mantel terkutuk, dia dianggap makhluk asing, hidup di dua alam. Penjaga gunung tidak menerimanya. Masalahnya, kami tidak tahu kemana Ririn dibuang. Pocong di kampung-kampung. Beberapa hari kemudian, kabar mulai bersebar. Warga di beberapa kampung melaporkan melihat pocong menangis minta tolong. Kadang hanya suaranya saja yang terdengar, tanpa wujud. Orang-orang takut, meskipun imbalannya besar, tidak semua berani menangkap pocong. Karena keberanian saja tidak cukup, harus ada ilmu. Sementara itu, waktu semakin sempit. Kalau dalam 7 hari tidak bisa ditemukan, Ririn akan mati dan tidak diterima di bumi. Malam demi malam, saya ikut bersama ayah Ririn mencari ke kampung-kampung. Malam ke-7, malam penentuan. Ayah Ririn mendapat kabar. Di salah satu kampung, ada pocong menangis di atas genteng rumah warga. Kami segera datang ke sana. Warga hanya berani melihat dari jauh. Beberapa ustadz sudah berjaga di rumah itu, karena pemilik rumah ketakutan. Pukul 11 malam, pencarian dimulai. Pocong Ririn sulit sekali ditangkap. Setiap kali ada orang pintar yang mencoba menangkap, ia melompat, lalu hilang, tapi tetap di sekitar kampung itu. Saya yakin sebenarnya Ririn minta tolong. Hanya saja bukan keinginannya menghilang, seperti ada yang mengendalikan. Proses itu berlangsung lama. Baru menjelang adzan subuh, akhirnya pocong Ririn berhasil ditangkap. Mantel dilepaskan. Ketika kain pocong dilepaskan, kain itu kembali berubah menjadi mantel. Dan pocong itu berubah lagi menjadi Ririn. Tubuhnya telanjang, penuh lumpur, berbau busuk. Dia lemah, menangis terseduh-seduh. Mantel itu segera dibakar. Ketika api menyala, angin kencang bertiup, suara petir terdengar keras. Ririn ikut jenjerit kepanasan, meskipun tidak tersentuh api. Semua orang panik, doa-doa terus dipanjatkan. Akhirnya, mantel itu habis berbakar. Ririn langsung dibawa ke rumah sakit. Dia dirawat. Setelah semua berakhir, 4 hari saya ikut menjaga Ririn di rumah sakit. Saat ibunya datang bersama Laras, mereka langsung memeluk Ririn, menangis sejadi-jadinya. Ibunya menatap ayah Ririn dengan marah. "Mau sampai kapan sih main ilmu-ilmu begitu? Nggak kasihan sama anak sendiri. Mau sampai kapan?" Mereka pun akhirnya pulang ke Jakarta. Sementara saya malah jadi bahan omongan warga. "Siapa itu? Kenapa bisa jadi pocong? Orang mana?" Pertanyaan datang bertubi-tubi. Saya belum sempat menjawab, sudah ada pertanyaan lagi.
Dan sejak saat itu, hidup saya tidak pernah sama lagi. Sekian cerita dari saya, lanjut di part 2. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.